pada kesempatan malam hari ini di suasana hujan yang sangat dekat, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan hidayah pertolongannya sehingga kita dapat menjalankan apa yang Allah perintahkan, bukan daripada salah satu daripada sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesimpulan kita Allah mengajar dengan rahmat kasih sayangnya sehingga kita kerajaan selamat dunia akhirat. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan dan curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang bersama dengan beliau hingga yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat pada maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan daripada pengajian kita, yaitu masih membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, yaitu sifat pasangan. Sifat bagi rasul yaitu ada sifat yang wajib dan yang mustahil juga ada 4. Sidik, amanah, tabligh, pasangan. Nah, kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sifat para rasul, sifat pasangan. Pasangan artinya wajib jadi sekalian para rasul. Sifat yang keempat yaitu bagi para rasul itu mereka wajib mempunyai sifat yaitu pasangan. Pasangan itu artinya cerdas para rasul. Mustahil atas mereka itu berada, arti berada itu bodoh. Ada benar atau kekurangan. Jadi seluruh para rasul yang Allah utus, mereka itu mempunyai sifat yang wajib, artinya yang pasti mereka memiliki sifat yang mereka miliki, yaitu adalah pasangan. Mereka para rasul itu semuanya cerdas, tidak ada yang bodoh. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumihi. Artinya yang kemudian itu hujjah kami telah datangkan akan Nabi Ibrahim atas segala kaum. Jadi hujjah itu berdebat dengan Allah. Nah, itu membuktikan Nabi Ibrahim kan salah satu daripada 313 para rasul, yaitu Allah menguatkan di dalam Al-Quran bahwasanya kata Allah, kami telah datangkan akan Nabi Ibrahim itu akan hujjah atas segala kaum. Artinya berdebat dengan kaumnya, yaitu didatangkan oleh Allah Ta'ala hujjah. Jadi untuk supaya dapat mengalahkan daripada debat dengan kaum. Itu dalil di dalam Al-Quran. Nah, kalau dalil akal
dari akal bahwasanya para rasul itu semuanya mereka itu pasti cerdik. Ada mungkin bodoh. Seandainya para rasul itu ada yang kada cerdas, nah tentulah ketika mereka dijebak oleh kaumnya tentang kebenaran risalah yang mereka bawa, nah mereka kada bisa berdebat, tentu malah harus mendekat. Nah itu bukti bahwa para rasul itu mempunyai sifat bagi mereka itu cerdas, pintar. Buktinya para rasul tersebut cerdas dicontohkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di usia baginda Nabi 35 tahun usia beliau, itu terjadi banjir bandang di kota Mekah. Banjir bandang itu di bandang pada lagi unik zaman Nabi kita itu ada terjadi banjir bandang, banjir yang bercampur lumpur. Kan Baitullah itu letak Baitullah itu di bagian bawah, di dataran yang rendah di Mekah. Baitullah. Jadi tumpukan air ketika itu Baitullah rusak parah. Di usia baginda Nabi 35 tahun. Nah setelah terjadi perundingan di antara suku-suku Quraisy, mereka sepakat untuk menghancur Baitullah, untuk direnovasi, dibikin lebih besar daripada sebelumnya. Itu menurut riwayat 2 kali lipat dari sebelumnya. Baitullah yang sekarang dengan Baitullah yang sebelumnya yang dibikin oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam itu 2 kali lipat yang sekarang itu bangunannya, dan dulunya belum di atas, belum dikasih atap Baitullah. Nah waktu renov tersebut dikasih atap. Nah setelah selesai renovasi Baitullah itu ada satu kejadian yang mana hampir terjadi peperangan di antara suku-suku Quraisy karena hendak meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu hendak diletakkan, tapi bingung siapa nanti yang layak, yang pantas mengangkat Hajar Aswad ini kepada tempatnya yang ada sekarang. Jadi setelah terjadi perundingan, orang kafir, orang Quraisy itu sepakat siapa yang datang hubung paling cepat ke Baitullah ialah yang berhak mengangkat Hajar Aswad. Kebetulan yang datang tersebut adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling cepat datang. Jadi Nabi itu pada mau dua egois, menang sendiri, dan supaya hilang perselisihan tersebut, Nabi itu bijaksana dan cerdas orangnya. Kan itu membuktikan dengan kecerdasan para rasul itu satu sifat yang wajib. Maka Nabi menaruh Hajar Aswad itu di atas selendang Nabi, di atas selendang. Lalu Nabi meminta atas suku-suku terbesar di suku Quraisy itu diminta kepalaannya, pimpinannya mengangkat buncung selendang baginda Nabi. Itu adalah baginda Nabi itu cerdas ya. Cuma kalau Nabi angkat sendiri bisa aja, karena Nabi yang datang lebih duluan. Tapi kata baginda Nabi kalau
Itu Hajar Aswad di atas selendang Nabi diminta oleh Nabi supaya suku-suku yang ada, kepala suku yang ada di kota Mekah, suku Quraisy itu diminta untuk mengangkat ujung selendang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kebijaksanaan baginda Nabi dan kecerdasan beliau, hilanglah pertikaian, perselisihan yang hampir terjadi peperangan antara suku yang ada di kota Mekah. Itu contoh di antara kecerdasan baginda Nabi. Contoh lain, baginda Nabi itu diminta oleh istri-istri baginda Nabi. Nabi itu istrinya 11 orang. 2 orang wafat sebelum wafat Nabi. 9 orang, nah itu ditinggal wafat oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di antara istri-istrinya tersebut meminta kepada Nabi, tolong pilih di antara kami ini mana yang dia paling sayangi. Kan kalau seandainya Nabi itu memilih Nabi Aisyah, berarti yang lain cukup. Lalu Nabi pun meminta kepada istri-istrinya baginda Nabi tersebut, apabila ada Nabi kuberi izin, itulah orang yang paling aku sayangi. Jadi setelah itu diberi oleh Nabi cincin kerajaan. Tapi kan ada sepengetahuan yang lain, diberi oleh Nabi semua istri Nabi yang sejenis itu cincin. Jadi kan hilanglah kecemburuan antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda kecerdasan bagi Nabi. Mungkin kita ini kayak antum ya orang. Ada Nabi bijaksana, cerdas. Nah itu seluruh daripada para rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan tadi di dalam Al-Quran. Di depan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Baitullah, dihancur oleh Nabi Ibrahim, ditinggallah yang paling besar. Lalu ditaruh apa? Orang sudah meninggal bahwasanya Ibrahim sudah yang menghancurkan, lalu ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ujar orang-orang yang ingkar pada waktu itu, yang menyembah berhala. Ditanya Nabi Ibrahim, siapa nama hancur? Ini berhala-berhala yang ada di sekitar Baitullah. Ujar Nabi Ibrahim, bal fa'aluhum inilah yang paling besar. Digantung Nabi, kapak itu di leher, berhala yang paling besar, dan ini tinggal Nabi Ibrahim kata John. Ujar Nabi Ibrahim, yang paling besar berhalanya, paling besar ini nah. Lalu ujar orang-orang yang menyembah berhala, ada mungkin berhala ini bisa bergerak? Ada mungkin bisa hancur? Jangankan hancur, bergerak aja kada bisa. Kata Nabi Ibrahim, adakah kalian itu sana sudah tahu kalau bisa bergerak, sudah tahu kalau bisa melakukan apa-apa, maka kalian sembah? Itu kan ada Nabi Ibrahim itu. Nah itu diwariskan, sifat kecerdasan tersebut diwariskan kepada para ulama-ulama yang ada sekarang, ataupun yang telah wafat. Mereka para ulama itu kada wajib, kada wajib, tapi mereka itu punya hikmah. Hikmah mereka itu kan yang bisa menghilangkan terkadang sesuatu masalah. Kan terkadang datang masalah daripada umat, macam-macam masalah. Dengan hikmah mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilang daripada masalah. Itu sesuai apa yang disebutkan di dalam perkataan
perkataan Abu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ujar Imam Syafi'i, dia api lam yanal ilma illa bisittah. Kata Imam Syafi'i salah satu daripada mujtahid yang empat. Sebagaimana pendapat beliau yang kita ikuti. Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wahai saudara-saudaraku, ujar Imam Syafi'i, kalian tidak bakal dapat akan ilmu illa bisittati, terkecuali dengan sebab 6 perkara. Bila 6 ini terpenuhi, maka dapatlah ilmu yang diharapkan, kata Imam Syafi'i. Kepada perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Yang pertama kata Imam Syafi'i, zakat. Orang yang bakal mendapat ilmu, mulianya ilmu itu pertama itu zakat. Harus pintar orangnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan daripada perkataan Nabi. Kalau Nabi kan langsung daripada ilham, daripada wahyu, layak dikuatin hawa inwa wahyu yuha. Kalau Nabi yang berkata itu wahyu dari Allah. Kalau para ulama bukan wahyu daripada Allah, tapi mereka itu punya ilham daripada malaikat. Ujar Imam Syafi'i, syaratnya orang hendak memperoleh mulianya ilmu itu harus punya 6 yang harus dia tempuh, yang harus dia kerjakan. Pertama, orang tersebut zakat. Orangnya harus pintar. Perkataan Imam Syafi'i ini bukan pintar itu bilanya menghafal sekali bacaan. Apa Imam Syafi'i ada? Kalau Imam Syafi'i itu berjalan keluar rumah itu ditutup telingannya. Karena kalau aku takut kata Imam Syafi'i, apa yang dengar itu hafal semua. Jadi apa yang didengar Imam Syafi'i itu apa? Itu tuh keluar rumah itu tutup dengan telinga disumpalin dengan mendengar yang macam-macam, kebanyakan hafal. Ya, baik-baik hafal. Jadi Imam Syafi'i saking cerdasnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i syaratnya itu 6. Yang pertama zakat. Zakat itu pintar itu ada kekurangan tadinya. Ada kekurangan kan? Ada kekurangan aja kan bakalan dapat mulia itu. Harga apa aja. Yang dimaksudnya Imam Syafi'i itu ada kekurangan. Pintar di sini ada kekurangan. Karena kata bapaknya orang pintar itu kalah dengan orang yang rajin itu. Orang pintar kalah dengan orang rajin. Tapi kalau orang pintar rajin boleh, itu ada dipisah lagi. Jadi syarat pertama itu zakat. Kata Imam Syafi'i harus memang ada kepintaran. Kalau anak kita lihat punya bakat, dia rajin, menghafal itu lekas, apa bisa kita korbankan untuk anak kita untuk mendapat mulianya ilmu. Itu pertama zakat. Yang kedua hirsun. Kata Imam Syafi'i, yang kedua hirsun harus tamat. Orang anak di ilmu harus tamat. Tamat pengertiannya ini tamat dalam menuntut. Di sini ada pengajian datang, di sana ada pengajian datang, itu namanya tamat. Buka buku terus, baca terus, itu tamat. Hirsun tamat dalam. Nah yang kedua ketiga ijtihadun, ia harus berusaha keras untuk memperoleh ilmu tersebut. Imam Syafi'i, pengembaraan Imam Syafi'i dari Mekah, belajar habis ke Mekah ke Madinah,
habis Madinah Mesir, Baghdad. Berapa negara? Itu sejarah Imam Syafi'i. Kita lihat sejarah daripada Datuk Pelampaian Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Banjari di Mekah berapa 30 tahun belajar habis Mekah Madinah, baru disuruh pulang untuk mengajarkan ilmu di negeri sendiri. Nanti itu Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Banjari. Dia memang ada ijtihad, kesungguhan. Jangan sungguh, karena kata ulama ilmu itu bagaikan binatang liar. Ilmu itu kayak binatang liar. Pengikatnya yaitu ditulis, kata ulama. Ilmu itu kayak binatang liar. Bagaimana supaya dia jinak? Harus ikat. Ikatnya dengan apa? Tulis ilmu. Makanya Imam Syafi'i itu menganjurkan penuntut ilmu itu pulpen harus ada di kantong. Tidak boleh. Kalau orang dari jauh, kalau rumus tidak, dia orang bodoh ya. Ada dari orang rumus tidak. Pulpen di kantong. Lembaran kertas di dalam kantong. Jadi apabila ada satu perkataan yaitu bermanfaat ditulis supaya ilmu tersebut jangan lari. Jadi ijtihad. Nah yang keempat itu bulughah, kata Imam Syafi'i harus bulughah. Kalau Anda mendapat mulianya ilmu itu bulughah. Bulughah itu ongkos, ada ongkos, ada bisa. Kalau Anda dapat mulianya ilmu bulughah, ada ongkos. Guru Asmuni Mahana dari Kiai Asmuni Mahana, pengasuh pondok Bagiran dari Al-Azhar Lubang. Itu jadi aku tuh kayak menyekolahkan anak itu setengah melakukan anak setengah apa jadi kayak setengah apa setengah mati dia kami itu rela jadi makan telur itu bertiga sedikit. Tapi anak sekolah agar anak tetap sekolah makan telur itu sedikit itu tiga ya kan ya. Tapi sekolah. Ada juga kata ulama orang penuntut ilmu itu ada bakal berhasil kecuali yang akhir habis modal. Berhasil itu betul kan kayaknya kita kan berhasilan aja ibarat pandai itu pandai ya belum jadi benar. Namun yang seperti kayak Imam Syafi'i, kayak Datuk Pelampaian, kayak Abdul Ghani, atau kemudian dapat kemuliaan itu yang mana mereka itu kan dulu seperti bintang yang di langit menjadi petokan. Perkataan mereka itu dijadikan alasan, dijadikan dalil untuk diikuti. Nah orang yang seperti itu nanti maksud Imam Syafi'i itu karena kata orang dulu ustaz itu bedanya ustaz, emang ustaz mana ini kan guru ngaji, ada juga ustaz dulu. Kalau dulu tarifnya ustaz itu ketika pengajiannya itu udah guru-guru itu ustaz. Kalau syekh, orang guru itu tarifnya syekh harus mempunyai murid yang dia membawa menjadi pangkat, yaitu menjadi aulia Allah syekh. Ustaz itu tidak ada ya. Jadi murid ustaz. Jadi sebenarnya ustaz itu apabila tidak pengajian itu ada dalam guru yang lain dulu. Kalau syekh, dia harus bisa membawa muridnya itu menjadi wasilillah, menjadi wali Allah. Itu syekh. Kalau sekarang syekh, tapi syekh obat, syekh
bulughah harus ada ongkos. Ar-Rabi itu gurunya Imam Malik radhiyallahu taala. Beliau berkata, daripada ibu beliau itu berkata, aku itu dititipin suamiku musafir itu 3.000 dinar, duit 3.000 dinar dititipin. Ketika pulang duit tersebut habis 30.000 dinar, dititipin duit 30.000 dinar. Banyak 30.000 dinarnya. Satu dinar itu 4 gram 250. Anggap 4 gram kali 30.000, banyak besar artinya. Ketika pulang suaminya itu duit tersebut habis. Ditanya ibunya, Rabi tadi ditanya mana habisnya ujar apa? Mengatakan kepada suaminya, dia pilih mana? Pilih duit 30.000 itu tetap, atau pilih anak engkau seperti ini mulianya. Itu si Rabi itu. Jadi orang melihat gurunya Imam udah suaminya, aku memilih anakku seperti ini. 30 itu masih. Kalau anak mulia anak, habis dalam anak mulia anaknya. Sekolah kami ada mau terjual, mau mahal terjual. Ada riwayat itu ada yang berani terjual atap rumah. Atapnya terjual itu rumah tempat ya. Gimana atapnya orang lokal? Yang riwayat ada kitab-kitab terangkat. Mereka itu saking anak-anaknya mulia, mereka rela terjual atap rumah. Itu orang bahkan rumahnya ada. Tapi datangnya anak mulia, harus ada zakat, harus ada bulughah, ada Imam Syafi'i harus ada bulughah, ada ongkos, ada bisa. Kalau anak dapat kemuliaan. Nah yang kelima kata Imam Syafi'i, yang kelima itu suhbatul ustaz, harus ada ustaz yang mendidik. Ada bisa. Belajar itu pada ustaznya, harus ada ustaz. Makanya syekh, syaitan, syekh. Bila ada guru, maka syaitan yang jadi guru. Harus ada ustaz, ada guru, harus ada pemimpinnya. Baru bisa dapat kemuliaan. Yang keenam itu dulu zaman kata Imam Syafi'i. Kalau anda dapat mulianya ilmu, itu harus lama. Waktu mengaji itu lama. Karena bisa sebulan 2 bulan penangkaran. Jadi mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh makhluk Allah. Karena kan bisa sebulan belajar pesantren kilat, ada pesantren kilat di Ustaz. Nah, harus dulu zaman kata Imam Syafi'i, harus lama waktunya. Kita ada sejarah dari mana? Datuk Pelambaian 30 tahun belajar. Sejarah ya, boleh 30 tahun. Ya bukan jam bayar lebih. Tapi nanti lagi 30 tahun. Bayangkan dulu 30 tahun bukan sekarang. Kalau sekarang kan setengah bulan telepon, video call, lihat aja. 30 tahun zaman dahulu. Nah 30 tahun zaman dulu nggak ada kabar, berita ini ada cerita lagi, mati nggak ada tahu lagi. Kabar di kampung nggak ada tahu, orang tua masih hidup kan ada. Si penuntut ilmu di sana tahu nggak kabarnya masih hidup orang ada. 30 tahun belajar Mekah. Orang itu naik haji pakai kapal layar. Anak pisang guling tidak ditambang. Nana mau berangkat guling ke kampung, pisang tersebut sudah berbuah. Jadi seperti orang pisang kapal, orang berangkat haji nana guling sudah lunas, siap ditambang. Dulu zaman, karena kata baginda Nabi, akhirul zaman, absaru
Kutaba wa qalilul ulama. Kemudian nanti akhir zaman saya di zaman selagi akan datang kata Nabi, masa yang mana akhiru kutaba, banyak orang-orang